Kali ini kita akan membahas mengenai leluhur Nusantara bagian 1, bab bangsa Majuj, leluhur Nusantara, dan kedatangan Zulkarnain ke Nusantara. Subbab berita dari Mesir. Dalam Al-Quran, secara tersirat, Zulkarnain disebut sebagai seorang peneliti. Dalam perjalanannya, Zulkarnain disebut sedang melakukan atba'a sababan. Istilah ini bila diartikan bisa bermakna mengikuti suatu sabab, yang bisa bermakna jejak-jejak atau suatu jalan. Pada masa sekitar 600 sampai 500 sebelum Masehi, tidak jauh waktunya bersamaan dengan kunjungan Solon ke Mesir. Seperti yang diceritakan mengenai Atlantis, Kores yang agung, yang oleh beberapa peneliti disebut memiliki keidentikan dengan Zulkarnain, juga mengunjungi Mesir. Ia sedang menaklukkan Mesir sebagai orang yang disebutkan dalam literatur Islam sebagai sosok yang bijaksana dan memiliki kehausan akan ilmu. Ia telah mengumpulkan para pemuka Mesir, para cendekiawan dan pendeta. Tidak mustahil ia telah mendapatkan sebuah gambaran sejarah kuno dan tua tentang dunia di sebelah barat, lebih barat dari Maghrib, di seberang celah Hercules atau Selat Gibraltar. Sebuah berita yang kurang lebih sama dengan yang didengar oleh Solon pada 600 sebelum Masehi. Pada guratan-guratan hieroglif di masa yang kuno itu, dan belum terlalu jauh selang sejarahnya dibanding saat ini dengan dunia yang lebih kuno lagi, pendeta-pendeta Mesir masih bisa menerangkan sesuatu yang sama sekali tidak bisa didapatkan saat ini. Sejarah yang paling terjaga, salah satunya tersimpan dalam legenda-legenda dan cerita yang telah dibumbui. Seorang yang bijaksana akan dapat menguraikan bumbunya dan memisahkannya untuk membayangkan cinta rasa aslinya. Kemungkinan Kores adalah Zulkarnain sebesar kemungkinan bahwa air yang masin pasti memiliki sebab yang berhubungan dengan garam. Sedangkan garam pasti memiliki kaitan erat dengan lautan. Tidak banyak penguasa besar dunia di masa lampau sebelum Nabi Muhammad, di mana penguasa itu sangat dikenal orang-orang Yahudi dan dituliskan di kitab-kitabnya selain Kores. Penguasa Persia yang menaklukkan Timur Tengah kuno dan mengembalikan anak-anak Israel ke kampung halamannya. Pengetahuan tentang Zulkarnain ini tampaknya banyak dimonopoli oleh orang Yahudi, sehingga ketika orang-orang kafir Quraisy hendak menguji kenabian Muhammad dan mendatangi pemuka-pemuka Yahudi, maka mereka mengusulkan sebuah pertanyaan, salah satunya tentang penguasa yang telah melakukan perjalanan hingga mencapai timur dan barat. Bahkan sejarawan awal Islam banyak mengutip cerita-cerita Israiliyat, banyak cerita-cerita yang bersumber dari Yahudi, tetapi kemudian dibuang dari kitab-kitab yang dianggap terbaik untuk dijadikan rujukan. Wahab bin Munabbih, salah satu sejarawan dan perawi dalam Islam yang terawal, yang banyak dijadikan rujukan oleh rawi-rawi Muslim, seorang penulis mu'alaf berdarah Persia, ahli dalam hal kitab-kitab Yahudi dan Nasrani, banyak menuliskan kisah-kisah perjalanan Zulkarnain versi Yahudi, yang diantaranya dianggap cerita-cerita berlebihan karangan orang-orang Yahudi belaka. Menuliskan perjalanan Zulkarnain jelas-jelas ke Nusantara. Perjalanan ini akan saya ungkap pada bab-bab selanjutnya. Para rawi Muslim banyak berpendapat bahwa tempat terbit dan tenggelamnya matahari adalah suatu daerah yang disangkakan dianggap tertimur dan terbarat oleh orang-orang saat itu, yaitu suatu daerah sekitar Laut Kaspia, Laut Hitam, atau Laut Mediterania dan India.
Padahal Al-Quran biasanya menggunakan bahasan yang universal dalam berbagai hal. Bila Al-Quran menyebut bahwa Makkah adalah pusat bagi manusia, maka titik terbarat sesuai garis bujur dan lintang bumi berada di sungai Amazon dengan sungai Rio Negro-nya yang tercampur dengan lumpur hitam sehingga disebut Negro. Sedang titik tertimur berada sekitar Indonesia Timur. Di daerah yang membentang ini, dari Maroko terus ke barat sampai benua Amerika dan terus ke Nusantara ini akan ditemukan banyak sekali kecocokan kisah Zulkarnain antara Al-Quran, kisah-kisah Israiliyat, cerita yang didengar Solon, dan tulisan Plato. Bagaimana mungkin penduduk yang disebut dalam Al-Quran ditemui Zulkarnain tidak mengenakan penutup pada tubuhnya, hidup bukan di daerah tropis, tapi di daerah dingin atau daerah bersalju? Banyak riwayat Wahab bin Munabbih dianggap berlebihan karena tidak sesuai dengan akal sehat orang Arab pada masa itu. Bagaimana mungkin kisah-kisah dari Yahudi ini menceritakan bahwa Zulkarnain bertemu dengan orang-orang yang giginya bertaring semua, telinganya panjang sampai seleher atau sepundak, lehernya panjang, pemakan serangga dan rumput, atau bertemu dengan orang yang sering mengaum atau berteriak saja untuk berkomunikasi satu dengan lainnya, atau mereka mempermasalahkan cerita tentang kunjungan Zulkarnain ke suatu kaum yang hanya memelihara rumput seumur hidup, seperti memelihara domba dari pagi sampai petang. Bagi masyarakat Indonesia, penduduk asli benua Amerika atau Asia Tenggara, hal-hal tersebut sangat lumrah. Ada suku di Filipina atau di Mentawai Indonesia yang sengaja meruncingkan giginya. Ada suku Dayak yang memanjangkan telinganya sampai ke leher atau pundaknya. Suku Karen di Thailand yang memanjangkan leher. Dan banyak suku-suku ini sampai sekarang yang masih tinggal di pedalaman, sering mengisyaratkan kehadiran mereka antara satu dengan lainnya hanya dengan cara berteriak atau memekik keras di dalam hutan-hutan tropis. Secara umum, para penduduk daerah ini juga memiliki sayuran yang dijaga dari pagi hingga petang seakan domba-domba bagi orang-orang Timur Tengah.